Dan kali ini Fahri Hamzah sesuai pembahasan kita semua membongkar semua tabiat-tabiat buruk yang ternyata memiliki niat-niat jahat dan terselubung untuk menjatuhkan serta menciptakan suasana chaos di dalam negeri. Tentu saja ini sangat berbahaya, bahkan sudah melibatkan beberapa pihak dari asing. Artinya memang orang-orang yang tidak suka dengan keadaan Indonesia pada saat ini mulai bekerja sama dengan antek-antek asing untuk menciptakan situasi mencekam di Indonesia agar Indonesia mudah dipropaganda serta mudah dipecah belah dengan cara-cara seperti itu. Namun kita bersyukur saat ini Fahri Hamzah ternyata mengeluarkan sebuah statement yang membuat para pemecah belah bangsa tersebut sangat kelimpungan dengan statement ini. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus jujur membaca sejarah bahwa semua negara yang disebut negara superpower baru itu, atau mohon maaf, negara yang disebut negara superpower itu dulu umumnya adalah negara-negara penjajah, gitu. Dan mereka adalah eksploitator terhadap sumber daya alam dan bahkan kepada manusia di tanah jajahan mereka itu. Ini dulu nih, kita mesti cuci otak kita, karena ini kan mereka mau tuduh terus, kalian nggak bisa besar, nggak bisa kuat, karena kalian maling, kan kira-kira gitu kan. Kalian maling, kalian tuh rendah, kalian jelek, udahlah nggak usah mimpi. Yang ngomong ini, yang dulu maling. Jahat ya Pak? Jahat dulu itu, ya. Setelah kaya, ngumpulkan uang dari tempat kita, lalu mendidik orang-orang mereka menjadi lebih pintar, lebih beradab. Akhirnya mereka bilang, maling, kamu jangan sambil ngegarong di alam kita ini, sambil ngambil sumber daya alam kita ini, sambil mencuri karbon kredit kita ini berabad-abad nih kelakuannya itu. Teman-teman itu terus, saya mengkritis itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek, ya. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Gimana orang bisa korup, ya, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu, dan semua cuci tangan. Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Gagal ngadu secara sosial, nanti diciptakan negara-negara atau wilayah-wilayah konflik, ya, yang selalu dipelihara supaya terus menjadi bagian dari konflik kita, supaya tidak selesai-selesai, dan lalu kita kemudian nggak berpikir untuk menyelesaikan urusan perut rakyat kita, karena kita sibuk berpolitik, sibuk saling benci, sibuk saling menegasi. Teman-teman, memang kalau kita lihat kembali, OCCRP sebagai organisasi nirlaba dan organisasi yang tidak punya afiliasi pada kekuatan politik, ekonomi, sosial, atau bahkan dalam pemberitaan yang bisa kita temukan, ia adalah organisasi yang cukup independen. Tetapi independensi dari OCCRP tidak berarti bahwa lembaga ini adalah lembaga yang bebas kepentingan. Saya justru ingin menunjukkan bahwa lembaga apapun, termasuk di dalamnya aktor-aktor yang memainkan proses investigasi terhadap kegiatan pemerintahan di banyak belahan dunia, itu adalah sebuah bagian dari proses politik. Dan karena itu OCCRP dan banyak organisasi di mana aktor-aktornya memainkan peran-peran di dalamnya untuk melakukan investigasi, itu juga adalah sebuah langkah dan jalan, dan termasuk kinerja dan seperangkat metodologi yang tidak bebas kepentingan. Karena itu teman-teman, dalam konteks itu kita tidak perlu risau dan terlalu gelisah dengan apa yang dirilis oleh OCCRP. Posisi kita terkait dengan Jokowi adalah bahwa Jokowi di eranya, di masa ia menjadi pemimpin, ia telah melakukan kinerja-kinerja yang sejauh kita melihat kinerja dan sepak terjang politik Jokowi, setidaknya ketika akhir masa jabatan ia memerintah sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode, rilis laporan yang disampaikan oleh Litbang Kompas itu cukup mewakili kita
bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi di banyak bidang itu tetap berada di level yang sangat memuaskan. Paling tidak di atas 50%, bahkan ada yang mencapai 80%. Itu berarti bahwa kita bisa memastikan Jokowi ketika memberikan respon singkat, silahkan dibuktikan, itu mau juga memperlihatkan kepada kita bahwa Jokowi tidak main-main. Ia telah menjalankan fungsi sebagai presiden yang diberi amanah oleh rakyat, dan ia berada pada jalan konstitusional ketika memimpin Indonesia. Tentu saja pernyataan yang saya sampaikan ini tidak bebas kepentingan. Saya pun tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak bebas kepentingan. Justru karena itulah maka kita ingin mengatakan ketika memberikan penilaian terhadap Jokowi, saya sepakat bahwa Jokowi bukan pemimpin yang sempurna. Ada banyak kekurangan di sana sini dari sosok yang bernama Jokowi ketika memimpin Indonesia. Tetapi ketika kita hanya melihat sisi yang kurang dari seorang Jokowi, maka kita selalu sulit untuk menemukan cara pandang yang positif, yang apresiatif terhadap para pemimpin kita. Ia harus kita tempatkan sebagai pemimpin yang pada waktunya telah berusaha dan ingin bertanggung jawab dalam rangka menjadi pemimpin ketika ia diberi amanah untuk menjalankan berbagai macam tanggung jawab terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memastikan keadilan kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Di sana sini ada kekurangan, itulah citra pemimpin-pemimpin kita. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Karena itu teman-teman, apa yang dituduhkan oleh posisi RT itu paling tidak mewakili mereka-mereka yang selalu melihat citra pemimpin di berbagai belahan dunia dengan seperangkat metode kerja yang saya ingin katakan metodologi penelitian apapun ketika digunakan oleh orang-orang yang punya tendensi dan kepentingan tertentu, maka kita selalu akan menemukan sebuah hasil penelitian yang juga tidak bebas kepentingan. Tidak ada ilmu yang free value, tidak ada pengetahuan yang free value. Dan karena itu, subjektivitas seorang peneliti, investigator dalam rangka menginvestigasi laku para pemimpin dunia, termasuk ketika menilai Jokowi sebagai pemimpin terkorup, itu juga perlu dipertanyakan, perlu dicurigai sebagai